Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di akhir bulan Juli 2026 ya. Untuk zodiak Virgo. Oke, buat para Virgo, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi kamu di sini Virgo. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri ya teman-teman ya. Karena apa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal, jadi jangan takut buat personal reading. Kalian langsung saja ya melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Kalian bisa curhat juga, boleh banget ya. Oke, kita mulai di kartu yang pertama di sini buat Virgo. Ada apa saja Kak di akhir Juli ini peristiwanya buat Virgo? Ada ujian nih. Aku melihat adanya ujian kehidupan buat para Virgo di sini. Adanya ujian kehidupan. Adanya apa ya kalau aku bisa bilang ya? Ujian kehidupan, terus juga sepertinya apapun challenge-nya, ujian yang hadir ya. Di sini pesannya buat kamu bahwa terima apapun itu challenge-nya, mau gimana pun hasilnya, anggap itu sebagai pelajaran gitu loh. Ya, pelajaran berharga buat kehidupanmu ya. Lalu yang kedua, di akhir Juli ini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kedamaian. Ada hal-hal yang akan membuat kamu jadi damai. Di akhir Juli ini Virgo. Oke. Apa yang bikin damai? Di sini apapun itu jenisnya, yang jelas pesannya buat kamu ya. Cinta ya. Dengan cinta kita juga bisa menjadi damai teman-teman ya. Dan cara paling mudah untuk damai salah satunya adalah selain dengan cinta adalah dengan melepaskan seluruh yang negatif-negatif dari diri kita. Energi-energi negatif, dan terutamanya adalah hal-hal yang bikin kamu jadi overthinking ya. Terus juga negatif-negatif thinking kamu seperti itu. Lalu yang ketiga di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan tuduhan. Apakah seorang Virgo akan dituduh atau menuduh? Nanti kita lihat di klarifikasinya ya. Tapi yang jelas di sini pesannya, kalau posisinya kamu yang dituduh dan kamu memang melakukan sesuatu itu yang salah, itu yang dituduhkan gitu ya, kamu harus menerima dan bertanggung jawab gitu. Tapi kalau tidak, silakan bela dirimu. Aduh belibet banget, sorry tipu. Silakan bela dirimu Virgo. Jangan sampai kamu itu dimanfaatin sama orang lain dan disalah-salahin sama orang lain terus ya. Dan di kartu yang keempat di sini tentang growth, satu pertumbuhan ya. Adanya peristiwa tentang pertumbuhan di akhir Juli Virgo, dan pesan yang mungkin buat kamu di sini, jika ingin ada suatu perkembangan, maka kamu harus dengan sadar diri di sini harus mau gitu untuk menjadi seseorang yang bertumbuh dan berkembang. Jadi jangan berharap hidup ini akan berkembang dan akan banyak kemajuan kalau kamunya sendiri tidak mau bertumbuh, tidak mau banyak belajar atau mengembangkan kemampuan dirimu juga. Seperti itu. Oke? Virgo, tentunya kita akan klarifikasi kartunya kamu di sini ya. Oke, kalau gitu coba langsung aja lagi kita klarifikasi buat Virgo. Yang pertama di sini tentang ujian. Jadi di akhir bulan Juli ini ada peristiwa tentang ujian ya. Virgo akan mengalami satu ujian. Dan ujian Virgo di sini apakah pertama ada ujian tentang sakit, beberapa ada yang akan sakit di sini. Aku lihat tidak semua memang ya. Itu bisa sakit secara fisik ataupun sakit hati. Lalu yang kedua ujiannya datang dari orang lain gitu. Dan beberapa dari Virgo aku lihat kalau ujiannya datang dari orang lain, ya terlihat kamu seperti akan menghindari ya orang-orang tersebut. Misal orang-orang yang sering cari gara-gara sama kamu, cari masalah sama kamu ya. Dan mungkin ujiannya lagi aku melihat apa ya di sini kayak selain kesehatan orang lain, ujiannya juga ada pada dirimu sendiri. Di akhir Juli sebenarnya ada peristiwa di mana kamu ini juga kayak punya kesempatan untuk bisa healing dari hal-hal menyakitkan di masa lalu. Itu ujiannya. Apakah kamu sanggup untuk melakukannya? Mengambil kesempatannya, peluangnya, karena ini juga tidak gampang ya untuk bisa kamu dapatkan lagi kesempatannya seperti itu. Apakah nanti akan ada yang membantu
akan ada yang support kamu gitu. Lalu yang kedua tentang kedamaian. Di akhir Juli kamu juga akan mengalami peristiwa tentang damai. Travelers yang terbalik. Damai yang gimana tuh Kak? Aku melihat di sini adanya kedamaian. Setelah sebelumnya Virgo ini banyak kegelisahan tentang masa depannya gitu. Apakah tentang karir, pekerjaan, bisnis buat ke depan. Ada hal-hal yang membuat kamu jadi takut gagal sebelumnya. Takut gagal lah, takut gak punya kesempatan lah, kurang pengetahuan lah. Aku takut gak bisa sukses ke depan Kak, takut gagal hidupku kayak gitu ya. Nah, pada akhirnya kamu dapat kedamaian di akhir Juli ini. Kenapa bisa damai Kak? Karena melepaskan segala negatif thinkingnya kamu. Kan kamu berpikiran negatif dong, artinya di sini overthinking juga, negatif thinking juga. Aku takut di masa depan seperti ini, seperti itu, overthinking tuh ya. Nanti aku nggak bisa punya kesempatan untuk karir, untuk ini segala macam. Negatif thinking itu teman-teman, karena belum tentu gitu loh kamu nggak dapat kesempatan buat bisa berkarya yang lebih bagus, berbisnis ya. Karena sebelumnya ada hal-hal yang bikin kamu memang jadi pesimis sama hidup kamu sendiri. Tapi berkat ini kamu dapat kedamaian ya. Oke, kedamaian peace ini hadir karena kamu berhasil melepaskan yang negatif-negatif dari dirimu. Lalu yang ketiga tentang tuduhan. Nah ini, oke, di akhir bulan Juli ada peristiwa di mana ada orang-orang tertentu yang akan menuduh kamu Virgo bahwa kamu ini orangnya emosian, kurang kontrol, pemarah, atau nggak bisa tahan godaan, terlalu agresif, ya. Atau ada juga yang menuduh kamu bahwa kamu ini hobi marah-marah, ngedumel, atau apa ya, istilah kayak orang yang suka menggerutu di belakang seperti itu ya. Menuduh. Kalau memang kamu seperti itu, faktanya ya perbaiki diri aja. Tapi kalau memang tidak, sifatnya ini hanya tuduhan dan ternyata ya seperti itu yang dituduhkan, tapi ternyata kamu tidak melakukannya, silakan bela dirimu gitu. Kamu pantas meluapkan emosi dan amarah kamu sama orang yang menuduh gitu ya. Karena dia membenarkan gitu. Kamu pemarah, kamu apalah, iya sini aku marahin kamu gitu ya. Ya jangan nuduh yang sembarangan gitu, orang lagi tenang dituduh-tuduh jadi marah beneran ya. Lalu yang keempat tentang pertumbuhan diklarifikasi oleh The Hermit yang terbalik di sini Virgo. Apa yang akan tumbuh Kak di akhir bulan Juli ini buat para Virgo? Oke. Aku melihat akan ada pertumbuhan dari sisi mental, akan jauh lebih baik. Yang dimana sebelumnya mungkin Virgo sering merasa kesepian, merasa bahwa hidup ini aku jalani sendiri deh kayaknya Kak. Nggak ada tuh orang-orang yang peduli sama aku, yang mau support aku gitu ya. Aku sakit juga aku dibiarin sendiri, ada keluarga juga nggak peduli sama aku. Mau aku hilang arah juga mereka nggak peduli. Yang mereka peduli apa? Kalau ada apa-apa langsung minta tolong sama aku dan mau uang aku gitu ya. Dan tapi di akhir bulan Juli ada peristiwa di mana kehidupan kamu itu kan jauh lebih tumbuh gitu loh, berkembang, nggak kayak biasanya gitu yang disusahin orang lain terus. Akan banyak hal-hal yang berkembang ya. Yang setidaknya di sini ada kenaikan level juga ya. Karena tadi kan ada ujian yang sepertinya berhasil akan dilewati ya, makanya ada naik level di sini. Oke, ini ujian-ujian juga nih. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Virgo untuk ini semua di akhir bulan Juli ya. Energi paling kuat itu ada dari Aries, Leo, Sagittarius, ada Cancer, ada The Hermit, Virgo sama Virgo ya. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Virgo.